Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena
Oke, Pak Jos, tadi itu membuat saya wow gitu kan. Tapi seandainya prinsip anak kita dalam menjalankan prinsip-prinsip kaidah-kaidah yang Pak Jos buat dan keluarga, undang-undangnya keluarga Pak Jos ini, seandainya anaknya memilih jurusan dalam kuliah, apalagi Koko Nelson yang nomor 1 ini kan mau kuliah nih, pasti kan dulunya pengennya apa, diarahkan Pak Jos, ya toh. Terus tiba-tiba saat musim Covid ini, saat kita di rumah, akhirnya curhat misalnya. Seandainya pilihannya itu nggak sesuai dengan pilihannya Pak Josafat, apa yang Pak Josafat terapkan dalam keluarga ini? Sehingga para sahabat ini tahu, bukan berarti kaidah-kaidah tadi itu saklek dari pihak atas ke bawah, dari pihak ayah, ibu ke anak. Tapi yang Pak Jos lakukan di keluarga ini gimana nih? Ya sebetulnya kalau value-value ini tidak mengatur sampai nanti kehidupan mereka itu pilihan-pilihan mereka tentang kuliah atau pekerjaan sih tidak sampai ke situ. Oh, oke. Value ini hanya untuk pagar-pagar ketika kita hidup ya, itu kita punya satu pegangan yang kita jadikan. Tapi menarik mengenai kuliah gitu ya. Saya sih sampai sekarang nggak pernah memaksa bahwa anak saya harus kuliah apa. Suruh Tapi bergumul sendiri dengan Tuhan gitu ya. Ya, satu bergumul, yang kedua saya membawa ke cek ya tes atau tes bakat minat misalnya seperti itu. Oke. Ada beberapa kali mereka tuh saya di coach langsung berarti ya, di mentoring ya. Enggak, di tes aja sih. Di tes nanti bisa ketahuan. Oh, dia lebih senang tentang yang orientasinya ke tugas atau ke orang. Itu ada dua hal yang berbeda. Orientasinya lebih senang yang ke tugas misalnya. Jadi pilihan-pilihannya yang lebih dalam lagi apa. Sampai beberapa kali yang tes itu sudah membuat kita ngerti, oh ini cocoknya di kuliah ini. Oke. Nah, itu kan kita udah ada gambaran. Bukan kita sih, tapi anaknya sebetulnya. Anaknya udah ada gambaran bahwa oh aku ini ternyata cocoknya begini ya. Nah, terus kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah sering berdiskusi. Dan terutama dalam masa-masa COVID ini memang benar yang dulunya saya banyak traveling. Walaupun traveling kita masih bisa sering diskusi sih kan by phone, terus kemudian video call itu bisa kita lakukan ya. Tapi dengan bertemu langsung memang pasti ada perbedaan. Setelah ternyata hampir tiap hari bertemu langsung karena dia nggak sekolah, saya juga banyak nggak bekerja, saya banyak bekerja dari rumah, otomatis banyak waktu. Banyak hal itu saling tukar pikiran di sana Pak Jos ya. Jadi sahabat, saya mau nggak tahu ini apa yang saya ungkapkan ini benar apa tidak, perlu diuji. Tapi banyak sekali orang tua itu yang kehilangan anaknya atau anak kehilangan orang tuanya. Tapi dua-dua merasa baik-baik saja, merasa nggak ada masalah. Padahal sebetulnya itu big problem ketika nanti ini berjalan terus-menerus, tiba-tiba aja anaknya mengambil keputusan yang salah gitu. Karena orang tua kan tidak kemana-mana, anaknya yang akan kemana-mana nanti. Ya. Tiba-tiba aja anaknya mengambil keputusan-keputusan yang salah. Let's say keputusannya nggak sampai narkoba, nggak sampai dunia hitam gitu ya, tapi keputusan tentang pekerjaan atau keputusan tentang kehidupan, memilih pasangannya, itu kan juga sesuatu yang krusial. Iya, betul. Masa-masa COVID ini harus kita manfaatkan. Kenapa? Karena anak-anak biasanya bertemu dengan komunitasnya anak-anak yang mereka udah percaya, dan komunitas itu lebih didengarkan oleh mereka daripada mereka mendengarkan orang tuanya. Sekarang orang tua ini punya kesempatan yang sangat banyak sekali. Karena anaknya disconnect sementara dari komunitasnya, mungkin by phone loh. Tapi sama orang tua ini punya kesempatan untuk connect secara langsung, bangun tidur lihat anak, seharian lihat anak sampai malam. Ambillah waktu, makan siang bersama, makan malam bersama, makan pagi bersama. Sebulan COVID pertama saya makan pagi bersama, makan siang bersama, makan malam bersama. Kenapa? Ya karena nggak ada kerjaan, mau ngapain? Pagi makan siang makan malam bersama aja. Iya. Gitu ya. Ada yang sekarang para istri mulai bisa masak gitu ya. Dan ya nggak perlu dituntut sih, kalau nggak bisa pesen Gojek juga nggak apa-apa kan ya. Atau pesan makanan dari luar gitu. Tapi kita ini punya kesempatan yang sangat banyak. Dan saya mensyukuri banget dengan COVID ini, saya makin ngerti tentang keluarga saya, tentang anak-anak saya. Gitu. Oh, mereka tuh seperti ini, keinginannya seperti ini. Kita orang tua tuh jarang tahu keinginan anak. Karena apa? Karena yang kelihatan keinginan kita. Iya. Keinginan anak nggak kelihatan lagi, tertutup keinginan kita. Iya.
Kalau kita mau meluangkan waktu bersama mereka, nanti mengamati mereka kan kelihatan, oh keinginannya ke sini gitu ya. Nah kita ini kan orang yang lebih skillful daripada anak-anak, lebih pengalaman, lebih makan asam garam gitu ya. Sehingga kita lihat ketika anak kita tuh punya keinginan apa, kita tuh udah punya picture, oh harusnya berarti mereka tuh melakukan ini. Nah kita tawarkan ke mereka. Itu yang saya lakukan kalau sama anak. Ini ada seperti ini, kamu coba lihat ya. Oh ada website seperti ini, coba kamu lihat ya. Nah, kita lihat tuh responnya. Ya ini keren loh ya ini. Nah, itu kan berarti kan dia juga butuh dibimbing gitu. Nggak bisa cuma dibiarin hidup lu terserah aja gitu. Nggak bisa. Dari keinginannya itu, kita sebagai orang tua, namanya orang lebih tua, ngerti. Kita kasih frame-nya. Ini frame-nya. Coba kamu lihat apakah kamu interest dengan hal seperti ini. Gitu. Nah, itu juga bisa nanti website tentang kampus, university itu kan banyak sekali juga ya. Itu bisa ditunjukkan, bisa ngelihat gitu. Ya kalau anak saya gede sekarang udah mulai rada lihat ke sono kan. Mulai apa? Wah, ini kan aku harus kuliah kan. Mau kuliah apa ini gitu. Harus mulai mikir ya. Sedikit banyak udah mulai lihat-lihat gitu ya. Nah, jadi ya tergantung usianya sih. Kalau usianya masih anak-anak mungkin berikan inilah apa? Anak itu harus fulfill menurut saya. Semua kita pun harus fulfill. Saya sama istri saya juga terakhir ngobrol-ngobrol. Kita harus ngerti ya bahasa kasih pasangan kita atau apa. Iya. Dan di fulfill di situ. Nah, ini kalau ini nanti bisa tambah 2 session lagi ya. Tapi jangan dibahas di sini. Tapi intinya poinnya kita tuh harus fulfill. Contoh kalau bahasa kasih istri saya itu adalah pelayanan. Kalau dilayani senang banget pasti. Ya kan? Jadi kalau bagi dia yang lain-lain gitu ya kayak gift itu bukan jadi bahasa kasihnya. Mau dikasih gift senang enggak? Ya senang lah, tapi ya nggak ngefek lama-lama gitu. Tapi kalau dilayani, wah senang gitu. Saya bahasa kasihnya quality time. Dikasih waktu 5 menit aja udah, waduh ini hebat banget nih gitu. Nah itu bahasa kasih lah. Anak-anak juga punya bahasa kasihnya masing-masing. Bahasa kasih anak saya ada yang pemberian. Kalau dikasih gift itu, wow, keren banget gitu kan. Gampang, kasih aja terus gitu. Kan tidak harus yang mahal-mahal loh. Ya kan, dikasih itu kan bukan berarti yang kamera harga 20 juta kan nggak perlu. Handphone yang harga nggak perlu. Gift itu kan kita pulang ini bawain roti Starbucks gitu. Misalnya kita ke Starbucks bawain roti itu kan gift juga. Kamu tak beliin ya, ini itu kan gift juga. Misalnya apa, kita ya tentu saja kalau saya kelihatan pinter ngomong gini belum tentu sempurna loh, nilainya apakah 9 belum, nilainya masih jelek mungkin gitu ya, tapi paling tidak kita tahu bahwa itu harus kita lakukan gitu. Betul. Menjadi makin sempurna, terus makin sempurna di situ gitu. Oke, kita break dulu. Pelajari dan tambah wawasan Anda mengenai bibliologi dengan mengikuti seminar teologi secara online bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham setiap Kamis jam 7 malam tanggal 4, 11, 18, dan 25 Juni live on YouTube channel Rubin Adi Abraham TV dan Facebook Rubin Adi Abraham. Hidup di dunia untuk sementara, semua tiada yang abadi. Sudahkah kau siapkan dirimu apabila Tuhan panggil hidupmu? Hidup sesuatu perjuangan, jangan hanyalah keduniawian. Sudahkah kau siapkan dirimu apabila Tuhan panggil hidupmu? Cobaan dan godaan di dunia selalu ada,
pimpin kita. Hidup janganlah berputus asa. Tuhan selalu menolong kita. Siapkan hatimu kepadanya. Apabila Tuhan panggil hidupmu, cobaan dan godaan di dunia selalu ada. Namun Tuhan tetap pimpin kita. Hidup janganlah berputus asa. Tuhan selalu menolong kita. Siapkan dirimu kepadanya. Apabila Tuhan panggil hidupmu, apabila Tuhan panggil hidupmu, apabila Tuhan panggil hidupmu. Para sahabat, di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17, kalau Anda nanti baca, Anda bisa menganggap sebuah perbandingan kata-kata seperti ini kurang lebih. Ketika muncul banyak sumber lain, ketika muncul banyak mentor-mentor yang Anda sama-sama belajar, seperti contohnya hari ini pada Bapak Josafatku, dan di mana firman Allah dan rema yang Anda dapatkan dari talkshow ini, itu bisa menjadi sumber didikan bagi kita sebagai orang percaya. Saya percaya kok Bapak Ibu bahwa hal-hal baru yang kita hari ini mungkin baru pertama kali mendengar Pak Josafatku tentang keluarganya, hal-hal baru yang mungkin hari ini Anda ingin bertanya lebih, lalu saya bagaimana? Saya kena imbas masalah COVID, saya di PHK, saya kena imbas masalah COVID, bisnis saya mandek. Value-value itu apakah bisa terus hidup dalam keluarga saya? Ada banyak hal Pak, ada banyak hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Josafat. Sahabat, gak usah khawatir. Anda bisa langsung ke direct message atau hubungi nomor hotline yang ada tertera di akhir dari acara ini untuk kami akan konsultasikan ke Pak Josafatku. Jangan usah khawatir karena kita ini para sahabat yang kita saling bantu-membantu untuk mengatasi masalah sama-sama. Semua orang mengalami hal yang sama soalnya. Nah, hari ini mungkin Pak Josafat bisa berikan kami itu tips-tips buat para sahabat, sehingga bagi keluarga yang sekarang ini kena masalah COVID, sehingga bukan hanya pondasi pasir yang tadinya tuh membuat goncang semuanya, tapi Pak Josafat bisa memberikan tips bagaimana mengganti pondasi yang sekarang ini nggak berjalan dengan baik, yang kurang kuat di masa COVID ini bisa menjadi kuat, dan after COVID bisa sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa terbang seperti Raja Wali luar biasa. Silakan Pak Josafat. Ya, kembali ke tadi di awal kita memulai dengan perumpamaan rumah yang dibangun di atas batu dan di atas pasir, dan kemudian testing itu datang. Ketika testing berupa hujan dan badai itu datang, dia akan menghantam siapa? Semua rumah. Semua rumah yang dibangun baik di atas batu maupun di atas pasir. Jadi kalau sahabat sekarang bagaimana dengan saya sekarang ikut kena imbas enggak? Jawabannya ikut pasti. Gitu ya, mengalami hal-hal yang enggak enak enggak? Mengalami hal-hal yang enggak baik, mengalami. Gitu ya. Nah, jadi saya pikir semua orang mengalami. Tapi memang ada beberapa lah orang tertentu yang punya bisnis tertentu, begitu kena COVID ini, wah malah melejit luar biasa. Gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tapi nature-nya mungkin 90% tapi mengalami. Gitu ya. Dari ke bawah sampai ke atas langsung. Betul. Tapi gini, percayalah bahwa sehelai rambut kita itu pun tidak akan jatuh kalau nggak diizinkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah lihat COVID-nya dulu, lihat tentang kehidupan kita aja. Kehidupan kita semua ini dikontrol penuh oleh Tuhan.
bagi kita yang berserah sama Tuhan. Dan ketika dikontrol oleh Tuhan bukan berarti hal-hal yang tidak enak itu nggak bisa terjadi, itu bisa terjadi gitu ya. Tapi kita tahu nggak bahwa tiap kali ada tekanan yang hebat atau krisis itu banyak melahirkan orang-orang baru yang tangguh dan berhasil. Setuju. Jadi pertukaran tempat kadang-kadang. Setuju. Jadi yang gede jadi berantakan, yang kecil ini jadi melejit, terjadi pertukaran tempat kadang-kadang. Nah, Betul. tentu saja ini yang diharapkan oleh sahabat semua gitu ya, kita semua, kita ini bisa dapat suatu kesempatan baru sehingga nanti setelah COVID berakhir kita punya kesempatan itu dan kita menjadi berhasil dalam hal tertentu gitu ya. Tentu saja yang besar-besar ini bukan berarti juga kepengen jadi di bawah, enggak, pasti ingin mempertahankan gitu. Nah, tapi nature-nya seperti itu, krisis itu nature-nya seperti itu. Kalau dalam bahasa Chinese itu krisis itu ada 2 huruf, bisa dinilai sebagai bahaya atau danger, satunya kesempatan, opportunity. Nah, saya teringat dengan statement atau quote dari pendeta saya, pastor saya, yang bilang, jangan berpikir kapan krisis ini akan berakhir. Karena pasti kan kita, ini kapan ya? Besok Agustus selesai enggak? Desember selesai enggak? Tahun depan selesai enggak? Gitu ya. Ekonomi ini berapa lama pulihnya gitu? Kita mikirin itu terus. Makanya timbullah quote atau statement dari pastor saya yang berkata, jangan pikirin krisisnya selesai kapan, kita nggak pernah tahu. Tapi kita ini mikir, nanti setelah krisis ini kita jadi seperti apa? Kita punya apa yang sekarang ini bisa kita lakukan? Gitu. Supaya setelah krisis ini berakhir, kita ini jadi seseorang gitu, atau jadi punya sesuatu gitu, punya bisnis sesuatu, punya value sesuatu gitu ya. Nah ini yang akhirnya membuat saya harusnya kita nggak usah, karena saya pun juga termasuk rombongan yang mengeluhkan, aduh gara-gara ada kayak gini bisnis saya jadi seperti ini kan pasti ada lah pikiran seperti itu. Tapi ketika kita itu ngelihat sudut pandang bahwa ini kalau COVID selesai, saya bakal ngapain nih? Setelah nanti ada sesuatu yang sedang saya kerjakan di COVID ini, begitu COVID-nya selesai, kayak lepas tali gitu, lepas rantai gitu, wah lari gitu. Apa ya itu ya gitu loh. Nah, dan kita semua itu pasti akan, ya kita minta hikmat ya, diberikan hikmat gitu supaya kita bisa berpikir sesuatu, ada kesempatan apa. Karena ternyata di masa-masa COVID seperti ini banyak juga teman-teman saya lihat mereka pivot ke bisnis-bisnis baru atau ke hal-hal baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan gitu. Bisa nggak? Bisa jadi gitu. Sangat bisa malahan ya. Sangat bisa gitu. Dan bahkan dalam posisi seperti ini ketika kita mau moving, kita tuh jadi lebih gampang daripada perusahaan yang udah gede-gede, yang bebannya udah sangat banyak sekali. Mau pivot ini udah, sesek nih mana-mana. Kita ini masih kemana aja masih bebas gitu kan. Betul. Itulah kenapa kita punya kesempatan yang sangat luas gitu. Understanding ini perlu dulu. Karena kalau kita itu understandingnya udah, aduh mati dah habis ini, udah habis dah, ya udah habis betul lah. Tapi kalau understandingnya bahwa kita ini mau dapat berkat sesuatu yang luar biasa ini, apa ya yang buat kita ya? Maka nanti yang kelihatan tuh mungkin peluang-peluang baru, atau tiba-tiba ketemu orang, ketemu siapa gitu ya. Itu jadi suatu hal yang, mungkin kesempatan baru gitu. Loh kok ketemu orang ini ya? Orang ini cerita seperti ini ya. Jadi sama-sama ketemu orangnya, tapi ketika mindset kita itu udah drop, udah jatuh, orang ini ngomong yang sama juga, nangkepnya kita beda. Gitu loh. Ketika kita punya mindset yang positif, mindset wah ini berarti bakal berkat baru nih buat saya, buat keluarga ini. Walaupun kondisinya susah gimana, ya udah. Berusaha terus untuk mindset kita positif terus. Yes, untuk karena nangkap kita peluang. itu nggak boleh mempercayai keadaan. Saya tuh sampai satu titik pernah mengalami gini, waduh, aku harus lebih percaya Tuhan daripada percaya yang tak lihat. Iya. Karena apa? Yang tak lihat ini buruk semua ini. Iya. Setelah aku tak mempercayai Tuhan lebih daripada saya percaya mata saya sama telinga saya sendiri. Iya. Gitu. Dan tuh the best moment Tuhan itu turun untuk menolong. Saya punya satu ini ya, boleh Pak Ustaz? Silakan Pak. Ya, Mazmur 1 ayat 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ingat ya, ada musimnya kan, musim baik, musim nggak baik, ya, musim panas, musim dingin, gitu ya, ada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Mazmur ini menggambarkan ketika musim yang nggak baik pun daunnya nggak layu, sahabat. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, kata-kata ini paling enak. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kita punya suatu power, suatu kuasa untuk kita tuh bisa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah pada musimnya. Ada musim nggak menghasilkan loh, berarti. Karena di sini ditulis menghasilkan buah pada musimnya. Ada musim berbuah, ada musim nggak berbuah. Sekarang lagi musim nggak berbuah nggak apa-apa. Tapi jangan layu daunnya. Karena kita ditanam di tepi aliran air hidup. Siapa air itu? Sumber kita sendiri. Makanya saya pernah berkata, dapat satu orang berkata bahwa I'm not a businessman. Kalau ini businessman gede banget itu, but I'm a blessing man. Keputusan yang saya buat itu banyak salah daripada benernya. Tapi Tuhan selalu menolong, membetulkan gitu. Karena kita itu nggak sempurna gitu. Dan kalau kita memang ditanam di tepi aliran air, seperti teman saya tadi bilang, I'm a blessing man. Dia ngerti banget sumber berkatnya itu bukan dari tanah tempat dia berpijak, tapi dari Tuhan. Dari Tuhan. Maka dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Sumbernya banyak, udah nempel aja. Lu musimnya nggak berbuah gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi daunnya jangan layu. Di saat seperti ini kita masih bisa menguatkan orang, mensupport yang lain. Padahal nggak enak. Oh iya nggak enak memang lagi ya. Siapa sih yang suka kondisi COVID gini? Kebetulan bisnis saya nggak yang ramah COVID gitu. Kalau bisnisnya yang ramah COVID, wah COVID-nya jangan berhenti. Terus gitu. Ya ini bercandanya gitu ya. Ada orang yang bisnisnya mungkin pabrik yang menghasilkan barang-barang yang sekarang dibeli oleh dibutuhkan oleh anti COVID gitu ya. Ya, jadi semua itu akan berubah, semua akan berganti, musim akan berganti. Kalau sekarang lagi musim dingin nih, ya udah nanti akan ganti musim semi nanti, ya kan? Jadi semua akan berakhir. Punyai prinsip pengertian lagi susah kayak apapun, suami istri, keluarga, anak-anak, orang tua, punyai prinsip ini akan berlalu. Jadi kalau susah ya susah sekarang aja, mesti bisa hidup, mesti bisa nafas, gitu. Bahkan banyak yang nggak bisa makan sekarang. Kalau kita mesti bisa makan, pun terima kasih. Kalau kita jadi orang yang makannya cuma 2 kali sehari, ya terima kasih juga. Kita bersyukur aja, kita lihat pertolongan Tuhan hari demi hari. Bukan tahun demi tahun. Tahun depan ngapain? Gak usah mikirin. Hari ini selamat, tidur dulu, besok bangun lagi, selamat lagi. Hari demi hari. Dan yang sampai kepepet, bisnisnya yang sampai terpuruk banget, yang udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, tunggu pertolongan Tuhan hari demi hari. Sampai nanti kita bertemu, kita positif mind tadi ya, kita punya pemikiran mindset yang benar, sampai nanti bertemu dengan, oh iya, saya dipertemukan dengan seseorang. Ya mungkin 3 tahun lagi jadi kesaksian. Dulu kalau nggak gara-gara COVID, waduh saya nggak kayak gini nih. Ya orang kan begitu, saat kami jelek, ngomongnya jelek terus. Tapi kalau udah dapat baiknya, untung ya dulu ya. Untung ban saya bocor ya. Saya nggak kecelakaan. Gitu, kan? Untung begini ya. Untung pesawat saya delay, tiba-tiba saya ketemu orang, jadi inilah dapat berkat tersembunyi dari situ. Gitu. Selalu seperti itu. Ya, punyailah hal-hal yang positif. Tuhan itu menanam kita di tepi aliran air kehidupan itu sendiri. Tuhan sendiri yang menjadi sumber kita. Tidak akan selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. $30,000 car. The road and distance are the same, and we get to the same destination. Whether we drink a bottle of $300 or $10 wine, the hangover is the same. Whether the house we live in is 300 or 3,000 square feet, loneliness is the same. You will realize, your true inner happiness does not come from the material things of this world. Whether you fly first or economy class, if the plane goes down, you go down with it. Therefore, I hope you realize when you have mates,
buddies and old friends, brothers and sisters. Who you chat with, laugh with, talk with, have sing songs with, talk about north, south, east, west, or heaven and earth. That is true happiness. 5 undeniable facts of life. 1. Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. So, when they grow up, they will know the value of things, not the price. 2. Best awarded words in London, eat your food as your medicines. Otherwise, you have to eat medicines as your food. 3. The ones who love you will never leave you for another because even if there are 100 reasons to give up, he or she will find one reason to hold on. 4. There is a big difference between a human being and being human. Only a few really understand it. 5. You are loved when you are born. You will be loved when you die. In between, you have to manage. Note, if you just want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. 6 best doctors in the world. 1. Sunlight. 2. Rest. 3. Exercise. 4. Diet. 5. Self-confidence and 6. Friends. Maintain them in all stages of life, and enjoy a healthy life. God loves you. Pak Josafat, untuk menutup acara talkshow kita dalam acara Keluarga Kita Kuat, bersediakah Pak Josafat untuk mendoakan para sahabat dengan memberikan tangan Bapak ke arah kamera, sehingga bagi Bapak dan Ibu semua, para sahabat yang berkata dalam hati, ini yang aku butuhkan. Tuhan, terima kasih untuk Rema pada hari ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, Anda bisa arahkan tangan Anda ke channel YouTube yang Anda sekarang saksikan. Nah, mari kita akan dalam doa untuk menutup acara ini. Silakan Pak Josafat. Ya, sebelum berdoa, saya ingin kasih tahu sahabat semua bahwa ketika saya berbicara panjang lebar seperti ini, nilai saya ini bukan 9. Saya masih terus belajar, sehingga Anda jangan pernah berpikir bahwa oh iya, Josafat bisa seperti itu karena dia udah canggih nih gitu. Enggak, kita semua nggak ada yang canggih. Kita semua harus belajar prinsip-prinsip ini supaya makin lama makin canggih, itu benar. Ya, jadi saya pun juga ada struggle tersendiri, sahabat semua juga punya struggle tersendiri, tapi kita mengarah ke minimal kita mengarah ke sesuatu yang benar. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau begitu baik Tuhan. Kami tahu semua yang ada di dalam hidup kami ini, baik itu karena COVID, baik itu karena mungkin bisnis kami sedang mengalami guncangan, atau karena apapun, keluarga kami mengalami guncangan, atau anak-anak kami mengalami guncangan, orang tua kami mengalami guncangan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya yang tidak kami inginkan. Kami percaya ini bukan dari Engkau, tapi kami percaya ini Engkau izinkan untuk kami belajar, untuk kami ngerti hal apa yang harus kami lakukan. Dan kami berdoa supaya di masa-masa COVID ini, masa-masa krisis ini, banyak anak-anakmu atau sahabat-sahabat semua bisa menemukan high calling mereka. Mereka terpanggil untuk apa? Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semua sahabat yang mendengarkan siaran ini, juga Kau memberikan berkat khusus untuk Pak Gustaf dalam memimpin semuanya Tuhan. Berikan hikmat semua Tuhan yang asal dari Engkau. Kami percaya hidup kami ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan berbuah pada musimnya. Dan saat ini kami tidak akan kering daunnya, tidak akan layu daunnya. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan yang memberkati berkat dari surga turun ke atas semua anak. Amin, amin, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pak Josafat atas Saya juga terima kasih kunjungannya ke tempat kami. Suatu kehormatan diundang ke tempat ini dan bisa sharing. Saya terima kasih sekali Pak, jemaat kami sungguh-sungguh sahabat semuanya diberkati dengan Bapak. Jangan kapok-kapok Pak, nanti kalau ada tema-tema tentang bisnis atau apapun kita bisa sharing kembali.
Terima kasih Pak Mustafa. Terima kasih Pak Yusafat, terima kasih sahabat semuanya. Sampai jumpa lagi.